Udang merupakan salah satu komoditas penting dari sektor perikanan Indonesia karena kontribusinya cukup besar bagi perekonomian bangsa, terutama sebagai sumber devisa, pendapatan nelayan, pembudidaya, penyerapan tenaga kerja, dan protein gizi. Oleh karena itu, udang harus ditangani secara baik supaya dapat menghasilkan mutu yang baik juga. Udang segar adalah udang yang baru ditangkap dengan ciri-ciri rupa dan warnanya bening, spesifik jenis, cemerlang, sambungan antar ruas kokoh, dan kulit melekat kuat pada dahi. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang disebut KKP menargetkan peningkatan nilai ekspor udang sebesar 2,5 kali lipat hingga tahun 2024. Selain penyederhanaan perizinan, KKP juga mengembangkan program klaster daya saing agar penyerapan pasar berjalan beriringan dengan produksi udang. Untuk mewujudkan keberhasilan program klaster daya saing dengan komoditas utama udang, maka kita harus bersinergi agar hasilnya optimal. Udang menjadi komoditas utama yang dipilih untuk meningkatkan nilai ekspor perikanan Indonesia. Udang bisa menjadi komoditas untuk industrialisasi perikanan budidaya yang mampu menyerap lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan nilai tambah, serta menyediakan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat. Budidaya udang faname kualitas ekspor dan bernilai ekonomis tinggi mulai dikembangkan di pesisir pantai utara Situbondo. Proses budidaya ini mendapatkan keuntungan yang melimpah hingga belasan juta rupiah. Inilah cara yang dilakukan warga pesisir pantai Situbondo dalam beberapa bulan terakhir. Kolam beton ini mirip kolam lele atau ikan jenis air tawar lainnya yang biasa kita temui di berbagai daerah. Namun, siapa sangka di balik kolam beton ini ternyata berisi udang jenis ekspor yang harganya sangat mahal, yaitu udang faname. Tak adanya lagi kemampuan untuk membeli lahan tambak yang sudah habis dikuasai pengusaha konglomerat membuat mereka berinovasi memakai kolam beton berpetak yang memanfaatkan pekarangan rumah yang sempit. Untuk budidaya udang butterfan, kita sebut sini butterfan atau butterfan, bak terpal udang atau bak beton udang, persentase keberhasilannya kita hampir 100%. Karena apa? Karena kita di lahan yang sempit dengan teknologi yang sederhana. Kita teknologinya sangat sederhana, prinsipnya kita banyak ganti air. Dengan banyak ganti air, harapannya udangnya lebih sehat dan waktu pelihara maksimal ada 60 hari. Itu yang menyebabkan keberhasilannya tinggi sampai 100%. Untuk pemeliharaannya kita konsepnya hampir sama dengan pelihara udang pada umumnya, yaitu kita pakai jadwal pakan, kita pakai persentase pakan tertentu yang dimana itu ada hitung-hitungan tersendiri, dan itu sebetulnya tidak begitu sulit untuk para pelakunya. Baru kali ini saya baru bisa percaya kepada Dinas Perikanan yang sudah tidak lagi berteori. Jadi kami sendiri sebagai anggota dewan yang sebagai mitranya dipersilakan langsung, ditunjukkan langsung pada fakta di lapangan. Inilah hasilnya gitu. Oleh karena itu himbauan tadi untuk belajar ke Pak Rudi sebagai yang punya kolam ini, himbauannya agar masyarakat bisa belajar langsung, bisa masuk akal. Kalau kemarin misalnya perikanan hanya menjelaskan susah dipercaya oleh masyarakat. Kalau ini nggak fakta, ya. Dan ini bisa salah satu bukti bahwa usaha ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Seperti yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati, kami sangat mengapresiasi dan sudah kami dukung di anggaran 2018 untuk perluasan program ini. Sudah nggak perlu khawatir lagi.
100% anggota dewan mendukung. Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan nugget udang yaitu udang, bawang bombay, daun bawang, wortel, telur, sagu, bawang merah, tepung panir, penyedap rasa, dan garam. Langkah pertama yaitu kita haluskan bawang putih terlebih dahulu, kemudian parut wortel menggunakan alat parutan. Iris bawang bombay dengan tipis-tipis, kemudian iris daun bawang sesuai selera. Haluskan udang dengan blender. Sebelumnya, udang harus dicuci bersih terlebih dahulu. Haluskan udang dengan bawang putih secara bersamaan. Tuang hasil blender ke dalam wadah. Campurkan adonan udang, wortel, dan daun bawang, kemudian aduk sambil menambahkan sagu. Tambahkan penyedap rasa secukupnya, kemudian kita tambahkan telur. Selanjutnya, kita tuangkan adonan tersebut ke dalam cetakan. Tahap selanjutnya yaitu kita mengukus adonan nugget udang selama kurang lebih 45 menit dengan api kecil. Dinginkan nugget udang yang sudah dikukus dan potong berbentuk kotak atau sesuai selera. Balurkan hasil potongan nugget dengan telur dan masukkan ke dalam tepung panir. Kemudian kita masukkan nugget ke dalam kulkas agar lebih tahan lama. Masukkan nugget ke dalam kemasan agar terlihat lebih menarik.